Dewan juri yang kami hormati, mosi kita pada hari ini tentang pendidikan dan mahasiswa yang dianggap sebagai pelanggan atau konsumen, sehingga dari tim pemerintah mereka mengangkat mengenai kasus komersialisasi pendidikan. Dewan juri yang kami hormati, sebelumnya mengenai pembahasan ini kita harus memahami terlebih dahulu mengenai apa itu sebenarnya kegiatan ekonomi dan bagaimana hubungannya dengan mosi kita. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang berputar pada permintaan dan penawaran mengenai komoditas-komoditas ekonomi yang berupa barang dan jasa. Nah, pendidikan sendiri dapat didefinisikan juga, dapat dikelompokkan juga sebagai bentuk pasar jasa, di mana sisi penawaran berasal dari pihak penyelenggara jasa pendidikan seperti kampus, sekolah, atau dosen, dan lain-lain. Dan sisi permintaan berasal dari para mahasiswa, siswa, atau masyarakat yang membutuhkan jasa pendidikan tersebut. Kami ingin dengan kita menolak mosi ini, maka kita akan bisa meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Sebelumnya ada beberapa tanggapan, beberapa respon terhadap poin-poin yang disampaikan oleh tim pemerintah. Tim pemerintah mengatakan bahwa akses biaya pendidikan itu sangat tergantung dengan latar belakang mahasiswa, sehingga mahasiswa tersebut akan tereksploitasi karena tingginya biaya pendidikan. Sebenarnya Dewan Juri, kita tidak perlu mempertimbangkan masalah ini karena apa? Karena sebenarnya gap gap yang disampaikan oleh tim pemerintah tersebut sudahlah mulai berkurang di status quo yang ada. Karena pemerintah karena di dalam dunia pendidikan sudah ada yang namanya sudah ada beasiswa, kemudian ada subsidi dari pemerintah dan lain-lain, sehingga walaupun mereka bukan dari golongan orang yang kaya, mereka akan tetap bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Kemudian tim pemerintah juga mengatakan bahwa dengan tidak adanya anggapan ini, maka dana itu bisa digunakan untuk membangun sekolah-sekolah lain, katakanlah di daerah-daerah terpencil. Namun di sini kita tidak bisa melihat mengapa katakanlah sebuah universitas swasta yang seharusnya mereka mendapatkan uang yang banyak dari mahasiswa, tapi kemudian ketika tidak ada hal ini, maka universitas swasta tersebut akan mengalokasikan dananya untuk membuat sekolah-sekolah lain, katakanlah, karena itu tidak sesuai dengan interest dari kampus atau sekolah yang ada. Kemudian dari tim pemerintah mengatakan pula bahwa kesenjangan dunia pendidik dengan adanya hal ini, maka akan ada kesenjangan dunia pendidikan, di mana kampus-kampus yang mahal itu akan memberikan output mahasiswa lulusan yang lebih baik. Namun status quo yang ada sebenarnya justru anggapan-anggapan bahwa kampus-kampus yang bagus dalam masyarakat itu adalah kampus-kampus negeri, yang mana notabene-nya adalah kampus-kampus yang lebih murah, bukan kampus-kampus yang semahal itu seperti UI, UGM itu, dan mereka bisa mendapatkan biaya pendidikan dengan lebih mudah atau lebih murah. Kemudian masuk pada argumen kami, mengapa pada akhirnya dengan kita menolak mosi ini akan memberikan kualitas pendidikan yang jauh lebih baik daripada ketika kita mendukung mosi ini. Yang pertama, bahwa kami percaya bahwa uang bukanlah segala-galanya, namun segalanya tentu saja membutuhkan uang, termasuk dalam dunia pendidikan. Nah, kenapa? Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang komponen-komponen dalam Sisdiknas, yang termasuk komponen diantaranya adalah sarana prasarana dan tenaga pendidik atau tenaga kependidikan seperti dosen, TU, dan lain-lain. Nah, jika kita lihat untuk mendapatkan sarana prasarana yang bagus, untuk menjadi kampus atau universitas yang bagus, maka membutuhkan sarana-sarana yang bagus dan tenaga-tenaga kerja yang terampil, dan tentu saja hal tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karenanya kita membutuhkan adanya uang. Namun dari mana kita atau kampus mendapatkan uang? Pembiayaan pendidikan itu bisa berasal dari pemerintah daerah, dan termasuk juga masyarakat. Masyarakat di sini termasuk juga adalah orang tua atau wali dari mahasiswa tersebut. Sehingga mau tidak mau kita membutuhkan uang dari orang tua atau dari masyarakat. Karena apa? Karena dana dari pemerintah itu hanya 20% dari APBN atau APBD yang ada. Namun kenyataannya 20% dana APBN tersebut tidaklah cukup untuk membiayai pendidikan di Indonesia. Karena apa? Karena pada kenyataannya di status quo yang ada, 20% APBN tersebut lebih banyak digelontorkan untuk menggaji para guru, untuk menggaji para dosen, sehingga lebih banyak uang yang digunakan untuk hal-hal untuk administrasi dan lain-lain, bukan untuk meningkatkan sarana prasarana, untuk meningkatkan fasilitas dan lain-lain. Padahal ini sangat diperlukan untuk kualitas pendidikan. Jadi dengan ketika ada komersialisasi pendidikan seperti ini, maka mahasiswa itu akan memberikan uang mereka untuk membayar biaya pendidikan, dan pada akhirnya untuk menggunakannya sebagai sarana prasarana, untuk gaji tenaga kerja seperti dosen dan lain-lain, sehingga akan meningkatkan kualitas pendidikan secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang kedua dari kami, dengan kita menganggap bahwa
mahasiswa adalah pelanggan atau konsumen dari suatu institusi pendidikan, maka hal ini akan memberikan keuntungan kepada mahasiswa. Karena apa? Karena pada akhirnya mahasiswa akan mendapatkan pelayanan pendidikan yang lebih baik daripada ketika tidak ada anggapan ini. Karena apa? Yang pertama, dalam konsep pemasaran sendiri ada anggapan bahwa pembeli adalah raja. Hal ini mengindikasikan bahwa penjual itu yang lebih membutuhkan pembeli daripada pembeli yang membutuhkan penjual. Dalam kaitannya dengan mosi ini, maka kita bisa menerapkan bahwa pada dasarnya yang lebih membutuhkan adalah dari bidang jasa pendidikan seperti sekolah atau kampus atau dosen yang lebih membutuhkan mahasiswa, bukan hanya mahasiswa yang membutuhkan pendidikan tersebut, walaupun memang mereka pada akhirnya saling membutuhkan. Namun mengapa hal ini menjadi penting? Yang pertama, di status quo banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kepada mahasiswa, baik dilakukan oleh dosen maupun tenaga kependidikan seperti katakanlah TU. Banyak kasus mengenai dosen yang melakukan pelecehan kepada mahasiswanya, atau ketika mereka mengajar itu melakukannya dengan malas-malasan dan lain-lain, sehingga akan memberikan pelayanan jasa yang buruk kepada mahasiswa. Atau di sisi lain ketika di TU katakanlah itu ada oknum-oknum yang mereka menunda-nunda pembuatan surat untuk mahasiswa, padahal mahasiswa itu sangat membutuhkan, dan itu bukan hal yang kita inginkan dalam sistem pendidikan kita. Kita ingin bahwa mahasiswa itu mereka bisa mendapatkan hak mereka yang sesuai dengan apa yang mereka telah bayarkan kepada pihak universitas atau kampus, sehingga ketika ada narasi ini maka tidak akan ada lagi dosen-dosen atau tenaga kependidikan yang mereka menyepelekan mahasiswa. Karena ketika kita menganggap bahwa mahasiswa adalah pelanggan atau konsumen, maka mahasiswa akan mendapatkan pelayanan hukum, akan mendapatkan perlindungan konsumen. Jadi ketika ada pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka akan ada pengawasan dan hak-hak mahasiswa yang seharusnya mereka dapatkan itu benar-benar akan terjamin dengan kita menolak mosi ini. Nah, bagaimana dengan skenario terburuk ketika memang akan ada komersialisasi pendidikan? Yang pertama, sebenarnya eksploitasi yang ditakutkan oleh tim pemerintah itu bukanlah hal yang signifikan, karena pada dasarnya memang sudah ada subsidi atau beasiswa dari pemerintah, sehingga tidak akan semua orang itu mengalami eksploitasi. Sedangkan orang-orang yang mereka memang rela membayar untuk biaya yang lebih, katakanlah uang SPI 1 miliar katakanlah, ya itu berarti menunjukkan bahwa mereka benar-benar mampu untuk dari orang-orang kaya yang memang mampu untuk membayar uang sejumlah sekian, sehingga tidak akan ada lagi yang namanya eksploitasi seperti dilakukan oleh tim pemerintah. Oleh karenanya kami menolak mosi ini. Terima kasih.